Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat bolu tenun kukus. Simak terus tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Jadi jika kalian kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana akan aku tulis kembali. Nah, ini adalah bahan yang aku gunakan. Jadi di sini aku menggunakan vanilla ekstrak, lalu juga 4 pewarna makanan. Di sini untuk pewarna makanannya sesuai dengan selera kalian ya. Lalu minyak sayur, santan instan, santan kara, kemasan kecil, susu Denko, SP atau ovalet, sejumput garam, telur, gula pasir, tepung terigu yang pro sedang. Mixer telur beserta SP, juga gula pasir hingga putih kental berjejak, kurang lebih di sini waktunya 7 sampai 10 menit. Selanjutnya setelah putih kental berjejak seperti ini, masukkan tepung terigu, garam serta susu bubuk. Memasukkannya bertahap ya, lalu mixer dengan menggunakan kecepatan sedang hingga tercampur semuanya. Masukkan juga untuk santan instannya dan juga vanilla essence. Boleh di sini diganti dengan vanilla bubuk ya. Kalau tidak ada vanilla essence, mixer kembali hingga tercampur rata dengan menggunakan kecepatan medium. Lalu terakhir masukkan untuk minyak sayurnya, lalu aduk balik dengan menggunakan spatula hingga semuanya tercampur rata. Nah, di sini pengukus sudah harus kalian nyalakan dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga airnya mendidih. Selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian. Jadi satu bagian aku mengambil 2 sendok sayur, kurang lebih ini beratnya 200 gram ya. Lalu 3 bagian 1 sendok sayur masing-masing, kurang lebih beratnya 100 gram. Lalu berikan pewarna makanan. Nah, di sini akan aku berikan yang 200 gram aku berikan warna hijau karena nanti untuk lapis atas dan lapis bawah ya. Lalu yang lainnya akan aku beri warna kuning, biru, serta pink. Untuk sisa adonan yang putih banyak biarkan saja berwarna putih. Nah, ini sudah. Lalu yang ketiga ada warna kuning, pink dan birunya akan aku masukkan ke plastik piping bag seperti ini. Yang berukuran 17 cm yang sudah dialasi dengan menggunakan kertas baking. Lalu untuk adonan hijau akan aku bagi menjadi 2 dengan sama berat. Tuang ke loyang, ratakan lalu kukus selama 10 menit. Yang satu sisihkan terlebih dahulu karena itu untuk lapisan paling atas nanti terakhir. Untuk pengukusnya lapisi dengan serbet ya penutupnya. Kukus selama 10 menit lapisan pertama. Ambil lapisan putih kurang lebih 100 gram juga. Letakkan di atas lapisan hijau. Ratakan dan kukus kembali selama 10 menit. Selanjutnya siapkan adonan yang berwarna pink, semprotkan mepet
di bagian loyang sebelah kiri dari badan kita. Lalu juga warna biru. Ikuti saja ya sesuai yang aku contohkan. Warna kuning. Nah, di sini karena warna kuning ini kalau sudah matang akan pudar, jadi boleh kalian ganti dengan warna coklat. Sebelahnya lagi warna pink. Lalu kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, tuang adonan putih. Di sini beratnya adonan putihnya kurang lebih 50 gram. Lalu kukus selama 5 menit kembali. Apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil ya, jangan menggunakan api besar. Untuk bagian tepi daripada loyangnya tidak usah dioles, jadi cukup menggunakan kertas baking saja di bagian alasnya. Setelah 5 menit, lalu akan aku semprotkan kembali warna pink ke arah kanan, tepat di sebelahnya ya. Warna biru. Jadi ini persis sekali cara pembuatannya seperti puding songket. Nah, ini juga warna kuning, warna pink, lalu kukus selama 5 menit kembali. Kalau sekiranya kepanasan, boleh menyemprotkannya, diangkat ya, dikeluarkan dari pengukusnya. Lalu selanjutnya akan aku tuang untuk adonan putih dan kukus kembali selama 5 menit. Ratakan lalu kukus selama 5 menit. Selanjutnya, semprotkan kembali adonan berwarna pink, berwarna biru ke arah kanan di sebelahnya yang adonan dasarnya, warna kuning, juga warna pink kembali. Nah, di sini karena warna kuningnya kelupaan, jadi lupa tidak disemprotkan ya. Jadi agak lompat satu tapi tidak apa-apa. Jadi kalian paham ya, untuk yang di sini tetap kuningnya disemprotkan. Lalu kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit akan aku tuang yang berwarna putih. Tuang warna putih, lalu kukus kembali selama 5 menit. Jadi per lapis ini mengukusnya selama 5 menit ya. Setelah itu semprotkan kembali untuk warna pink ke arah kiri karena tadi sudah mentok ya, mepet di loyang. Lalu warna kuning ke arah kiri, warna biru, lalu warna pink kembali. Kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu tuang kembali warna putih. Kukus kembali 5 menit. Ini untuk yang lapisan terakhir, yaitu semprotkan lagi warna pink, warna kuning. Jadi dihafal saja ya, karena kalau bolu kukus itu kan tidak begitu nampak lapisan di bawahnya, beda kalau kita memakai puding ya. Nah, ini sudah mentok di bagian kiri dari loyang, lalu kukus selama 5 menit. Ini sudah lapisan terakhir ya untuk puding warnanya. Setelah 5 menit, tuang puding putih, kukus kembali selama 5 menit. Lalu setelah itu tuang lapisan terakhir yaitu puding hijau. Lalu terakhir kukus selama 20 menit hingga matang.
Nah ini hingga matang 20 menit. Setelah matang lalu dinginkan terlebih dahulu, baru akan kita keluarkan dari loyang. Saat mengeluarkan bolu dari loyang, sisir terlebih dahulu bagian pinggirnya dengan menggunakan pisau. Lalu angkat untuk kertas baking papernya dan akan kita potong. Kita akan lihat tekstur serta motif yang kita buat tadi. Dan tips dari aku di sini, untuk yang berwarna kuning boleh kalian ganti dengan menggunakan warna coklat ya, karena warna kuning ini kalah warnanya atau tidak keluar karena dasarnya kita menggunakan warna putih. Jadi hampir mirip-mirip dengan warna putih warna dasar. Seperti ini hasilnya. Walau tadi lompat satu tapi tetap bagus kok. Nah, seperti ini untuk motifnya. Jadi, tips dari aku, warna kuning kalian boleh ganti warna yang lebih cerah supaya nampak. Untuk motifnya sama persis saat aku membuat puding songket. Jadi, jika kalian kurang jelas, silahkan ikuti atau bisa dicek di cara pembuatan puding songket ya, sama persis untuk langkah-langkahnya. Ya, di sini aku menggunakan bahan dari bolu, jadi untuk motifnya kurang jelas karena mengembang ya untuk bolu itu. Demikian tadi resep bolu tenun ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.